Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ida selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan bahan ajar dan media PAUD dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Irma Maratu Soliha dengan NIM akhir 019 yang bertugas sebagai perwakilan presentator dari kelompok 2 dengan pembahasan pengembangan bahan ajar dan media PAUD. Baik, untuk kelompok 2 di sini terdiri dari 3 anggota, yaitu Faradipa Al-Abida dengan NIM akhir 018 dan Irma Maratu Soliha 019 dan Aisyah Vina Arlia dengan NIM akhir 062. Baik, saya di sini menjelaskan mengenai 4 topik, yaitu yang pertama media pembelajaran, sumber belajar, alat permainan edukatif, dan bahan ajar. Baik, untuk yang materi pertama yaitu media pembelajaran, di sini kami membahas terlebih dahulu pengertian menurut para ahli dari media pembelajaran. Yang pertama yaitu dari Association of Education and Communication Technology. Media pembelajaran merupakan segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan serta informasi. Selanjutnya, menurut Heinig dalam Arsyad 2016 mengatakan bahwa media merupakan alat saluran komunikasi. Media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara, yaitu perantara sumber pesan dengan penerima pesan. Untuk yang selanjutnya yaitu kesimpulan dari kelompok kami, pengertian media pembelajaran merupakan suatu bentuk peralatan, metode, atau teknik yang digunakan dalam menyalurkan pesan, membantu mempertegas bahan pelajaran, sehingga dapat membangkitkan minat dan motivasi murid atau anak didik dalam mengikuti proses belajar mengajar. Dan untuk yang selanjutnya yaitu membahas mengenai manfaat media pembelajaran. Manfaat media pembelajaran di sini menurut Sujana dan Rifai 1992 mengatakan bahwa pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga lebih mudah dipahami. Selanjutnya, komunikasi verbal melalui penutaran kata-kata oleh guru sehingga siswa tidak bosan. Yang terakhir, siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru tetapi juga aktivitas lainnya. Yang selanjutnya yaitu kriteria pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, media pembelajaran dapat menjadi pendukung terhadap isi pembelajaran. Yang ketiga, media yang digunakan mudah diperoleh, praktis, dan harga terjangkau. Yang terakhir, pastikan media pembelajaran tersebut bermanfaat untuk peserta didik dan sesuai dengan taraf berpikir peserta didik. Yang selanjutnya yaitu macam-macam jenis media pembelajaran dan contohnya. Yang pertama yaitu media audio. Media audio di sini merupakan media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif, hanya dapat didengar. Contohnya dengan media audio yaitu radio, kaset audio, dan MP3. Yang selanjutnya yaitu media visual. Media visual di sini merupakan media yang menyampaikan pesan melalui indera penglihatan. Contohnya seperti foto, gambar, poster. Kemudian yang selanjutnya media audiovisual. Media audiovisual di sini merupakan kombinasi antara media audio dan media visual. Media ini biasanya disebut sebagai media video karena menggunakan indera penglihatan dan pendengaran. Contohnya seperti video animasi, televisi, dan film bersuara. Selanjutnya kita membahas mengenai sumber belajar. Di sini kami membahas terlebih dahulu pengertian sumber belajar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Association of Education and Communication Technology mengatakan bahwa sumber belajar merupakan semua sumber, baik berupa data, orang atau benda, yang dipergunakan untuk memberi fasilitas atau kemudahan belajar bagi siswa. Yang selanjutnya, menurut Sujana, mengatakan bahwa sumber belajar merupakan segala daya yang dapat dimanfaatkan guna memberi kemudahan kepada seseorang dalam belajar. Yang terakhir, menurut Sudono, sumber belajar adalah bahan termasuk
juga alat permainan untuk memberikan informasi maupun berbagai keterampilan kepada murid maupun guru, antara lain buku referensi, buku cerita, gambar-gambar, narasumber, benda, atau hasil-hasil budaya. Dan dapat kelompok kami simpulkan bahwa pengertian sumber belajar merupakan segala macam sumber, bahan, dan daya yang dirancang khusus maupun dimanfaatkan secara langsung untuk memberikan informasi dan keterampilan bagi guru maupun anak dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan untuk yang selanjutnya yaitu fungsi dan manfaat dari sumber belajar. Sumber belajar memiliki beberapa fungsi sebagaimana yang dikemukakan oleh Jelinus dan Ambiar 2016, yaitu yang pertama meningkatkan produktivitas pembelajaran, yang kedua memberikan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, yang ketiga memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran, yang keempat memungkinkan belajar secara seketika, dan kelima memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografi. Dan untuk selanjutnya, klasifikasi sumber belajar menurut AEK dalam zaman DKK 2005 menjelaskan klasifikasi sumber belajar sebagai berikut. Pesan atau message. Pesan sebagai sumber belajar yaitu segala informasi yang harus disalurkan oleh komponen lain yang berbentuk ide, fakta, pengertian, serta data. Yang kedua yaitu manusia, people. Manusia sebagai sumber belajar adalah menjadikan seseorang yang memiliki profesi dan keahlian yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Yang terakhir yaitu bahan, materials. Bahan sebagai sumber belajar adalah sesuatu yang disebut media atau software yang di dalamnya mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat. Menurut Triatono 2011, bahan sebagai sumber belajar yaitu suatu format yang digunakan untuk menyimpan pesan pembelajaran. Baik, untuk yang selanjutnya klasifikasi peralatan. Alat sebagai sumber belajar yang dimaksud di sini yaitu suatu benda atau alat yang disebut media atau hardware yang mengandung pesan dan digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan di dalam software. Klasifikasi teknik atau metode. Teknik dalam sumber belajar adalah prosedur yang disiapkan dalam mempergunakan bahan pelajaran, peralatan, situasi, dan orang menyampaikan pesan. Atau dengan kata lain, teknik adalah cara yang digunakan guru dalam memberikan pembelajaran guna untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Untuk klasifikasi lingkungan, yaitu lingkungan atau latar adalah situasi di sekitar di mana pesan disampaikan atau disalurkan. Yang selanjutnya yaitu kami di sini membahas mengenai alat permainan edukatif, yaitu yang pertama kita membahas pengertian terlebih dahulu menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Maria Montessori mengatakan bahwa alat permainan edukatif yang dirancang untuk mempermudah anak dalam mengingat konsep-konsep abstrak dan memfasilitasi perkembangan mandiri anak. Yang kedua yaitu Michael Sugianto mengatakan bahwa alat permainan yang sengaja dirancang secara khusus untuk kepentingan pendidikan. Yang terakhir menurut Elizabeth Peabody mengatakan bahwa alat permainan edukatif yang dirancang untuk perkembangan bahasa dan kosakata anak. Dan yang selanjutnya menurut George Friedrich Wilhelm Kruszeiner, alat permainan edukatif yang diciptakan berupa balok yang dibuat dengan beberapa warna dan ukuran untuk melatih pemahaman matematika pada anak. Dan untuk yang kedua, menurut Friedrich Wilhelm Froebel mengatakan bahwa alat permainan yang berfokus pada membimbing anak agar menemukan jati dirinya sebagai makhluk Tuhan dan seorang individu. Dan yang terakhir, menurut Permendikbud nomor 11 tahun 2020 mengatakan bahwa alat permainan edukatif segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai sarana atau peralatan untuk bermain yang mengandung nilai edukatif pendidikan dan dapat mengembangkan seluruh kemampuan peserta didiknya. Dan dapat disimpulkan menurut kelompok kami, yaitu pengertian alat permainan edukatif merupakan alat permainan edukatif yang diciptakan untuk sarana atau peralatan kepentingan pendidikan yang dibuat semenarik mungkin dengan tujuan-tujuan untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan dasar
anak baik dalam segi kognitif, fisik motorik, sosial, seni, dan bahasa. Selanjutnya yaitu jenis dan contoh alat permainan edukatif. Yang pertama yaitu alat main eksplorasi. Contohnya adalah permainan pasir, mainan air, dan mainan tanah liat. Dan yang kedua alat manipulatif. Contoh adalah balok kayu, puzzle, dan tangram. Yang ketiga alat main sensori motorik. Contohnya adalah bola, mainan mobil, dan mainan balok. Yang keempat yaitu alat main sosial. Contohnya adalah mainan dokter, mainan dapur, dan mainan supermarket. Yang kelima yaitu alat main motorik kasar. Contohnya adalah mainan ayunan, mainan jungkat-jungkit, dan mainan bola basket. Yang keenam yaitu alat main peran. Contohnya adalah kostum, berbagai profesi, boneka tangan, dan alat permainan masak-masakan. Yang terakhir yaitu alat main sentra alam. Contohnya adalah alat permainan berkebun, alat permainan binatang, dan alat permainan alam. Dan untuk ciri-ciri alat permainan edukatif untuk anak usia dini, yaitu yang pertama ditunjukkan untuk anak PAUD atau TK. Yang kedua berfungsi untuk mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak PAUD atau TK. Dan yang ketiga dapat digunakan dengan berbagai cara, bentuk, dan untuk bermacam-macam tujuan aspek pengembangan atau bermanfaat multiguna. Tak aman bagi anak, dirancang untuk mendorong aktivitas dan kreativitas, bersifat konstruktif atau ada sesuatu yang dihasilkan, dan yang terakhir mengundang nilai pendidikan. Dan dalam permainan edukatif di sini dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Berdasarkan yang pertama penempatannya yaitu alat permainan edukatif ada 2, yaitu alat permainan yang berada di luar ruangan atau yang dapat disebut alat permainan yang berukuran besar seperti ayunan dan perosotan, dan alat permainan yang berada di dalam ruangan yaitu alat permainan yang berukuran relatif kecil seperti puzzle dan balok. Kemudian tujuan dan aspek perkembangan untuk tujuan perkembangan fisik motorik, bahasa, dan sosial. Dan pendapat ahli, pembagian APE dapat dibagi berdasarkan pencipta dari APE seperti Montessori, Cuisenaire, Peabody, dan Froebel. Dan selanjutnya yaitu pengertian dari bahan ajar menurut Pak Lahari. Yang pertama yaitu Poewati dan Amir 2013 mengatakan bahwa bahan ajar merupakan skala materi yang disusun secara teratur untuk memfasilitasi pembelajaran siswa sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku. Selanjutnya yaitu Kokasasi mengatakan bahwa bahan ajar merupakan suatu kegiatan pembelajaran, belajar mengajar yang di dalamnya terdapat materi pembelajaran mengenai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dapat dicapai peserta didik terkait kompetensi dalam belajarnya. Yang terakhir, menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan 2008 mengatakan bahwa bahan ajar merupakan segala bentuk yang digunakan untuk mendukung guru dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Dan dapat disimpulkan bahwa pengertian bahan ajar menurut kelompok kami yaitu suatu alat atau sarana yang digunakan oleh guru selama proses pembelajaran di dalam kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran yang mencakup materi pembelajaran, batasan-batasan, dan metode evaluasi yang digunakan untuk mencapai kompleksitas hasil pembelajaran. Tujuan mengenai bahan ajar menurut Daryanto dan Dwi Cahyono 2013 mengatakan bahwa yang pertama, menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, yaitu bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik, setting, dan lingkungan sosial peserta didik. Yang kedua, membantu peserta didik mendapatkan bahan ajar tambahan selain buku teks yang terkadang sulit didapat. Yang terakhir, mempermudah guru melakukan pembelajaran. Dan yang selanjutnya yaitu mengenal jenis-jenis dari bahan ajar, yaitu yang menurut Ellington dan Reis 1997 mengelompokkan jenis bahan ajar berdasarkan bentuknya, yaitu bahan ajar cetak atau duplikat, misalnya lembar kerja siswa, bahan belajar mandiri, bahan untuk belajar kelompok. Yang kedua, bahan ajar display yang tidak diproyeksikan, misalnya flip card, poster, model, dan foto. Dan yang ketiga, bahan ajar display diam yang diproyeksikan, misalnya slide, frame strips, dan lain-lain. Yang ketiga, bahan ajar audio, misalnya audio disc, audio tapes,
dan siaran radio. Yang selanjutnya bahan ajar audio yang dihubungkan dengan bahan visual diam, misalnya program slide suara, program film stir, bersuara, tape model, dan tape realia. Yang selanjutnya yaitu bahan ajar video, misalnya siaran televisi dan rekaman video tape. Yang terakhir yaitu bahan ajar komputer, misalnya komputer assisted instruction dan komputer based tutorial. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.